Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ida Andriana, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 kategori 1 dengan nomor mahasiswa 241012350001 di LPTK Universitas Pamulang. Pada hari ini Selasa 15 Juli tahun 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran pada mata pelajaran IPS kelas 7 dengan subpokok bahasan aktivitas kebutuhan yang merupakan uji kinerja PPG di SMP Satap 10 Tanjung Jabung Timur. Mari saksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti kabar baik ya. Baiklah, Ibu akan mengecek kebersihan dan kerapian kalian terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri, dicek lacinya, bajunya. Sudah rapi atau belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah semuanya bersih dan rapi ya. Silahkan duduk kembali. Ayo Rio, ketua kelas, maju ke depan, siapkan untuk berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah ibu kami apabila kami paham yang benar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Abbas, Alpa, Putra, Padil, Hairil, Alpa, Dani, Naila, Tantri, Dewi, Putri, Rio, Reli, Suryanti, Rama, Alif, Olive, Cindy, Gesya, Karin, Saripa, Citra. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur yang hadir pada pagi hari ini diberikan kesehatan. Kita harus selalu bersyukur dan mendoakan kepada teman-teman kita yang tidak hadir pada hari ini. Semoga yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesehatan. Yang tidak ada keterangan, semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga pertemuan minggu depan bisa hadir dan belajar seperti biasanya. Baiklah, untuk mengenang para pejuang dalam memperebutkan kemerdekaan, kita semua menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan penuh semangat. Semuanya berdiri. Maju tak gentar, membela benar. Maju tak gentar, haji tak diserang. Maju serentak, mengusung
si penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menekan, terjang. Mengejar, tergentar, menyerang, majulah, menang. Alhamdulillah, semuanya duduk kembali. Baiklah, Ibu akan menanya pelajaran yang minggu lalu. Masih ingat gak pelajaran minggu lalu itu tentang apa? Masih. Apa itu, Gesa? Diri dan lingkungan sosial. Oke, diri dan keluarga di lingkungan sosial. Olive, apa itu adik? Punya adik nggak di rumah? Nggak punya. Berarti kakak punya? Punya. Kakak itu apa? Saudara kandung dari kita yang di atasnya. Ada yang punya adik di sini? Ada. Adik itu apa? Saudara kandung yang di bawah kita. Ya, betul. Berarti keluarga besar itu apa? Ya, Desa, silakan. Keluarga besar adalah ikatan keluarga yang terdiri dari beberapa generasi dan berbagai hubungan kerabat yang berbeda seperti kakek, nenek, ibu, ayah, paman, bibi, anak, dan cucu. Bagus sekali. Berikan aplaus kepada teman kita. Baiklah, untuk mempersemangat belajar kita pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Semuanya tolong berdiri. Nah, ikuti perintah Ibu ya. Kalau dum, hentakkan tangan di atas meja. Dum, celap adalah tepuk tangan, dan pen, cepat tangkap pena ya. Ya. Dum celap. Dum pen. Dum celap. Celap pen. Masih ada yang belum konsentrasi. Dum celap. 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 Pen. Dum. Celap. Pen. Dum. Oke, silahkan duduk kembali. Jadi, kenapa kita harus semangat dalam belajar? Supaya kita untuk menerima pelajaran yang baru harus lebih fresh. Nah, Ibu akan bercerita untuk pelajaran yang pagi ini. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan. Nah, semuanya tolong diperhatikan gambar ini dulu ya. Apa bedanya? Gambar-gambar yang ada di sini. Nih, ini gambar apa? Orang berbelanja. Orang belanja. Nah, yang ini gambar apa ini? Orang beli apa ini? Orang beli baju. Orang beli baju. Terus yang ini orang beli apa ini? Beli jajanan. Yang ini orang beli apa ini? Mobil. Beli mobil. Nah, jadi untuk materi pada pagi hari ini adalah aktivitas kebutuhan. Jadi tujuan pembelajaran di sini yaitu siswa mampu membedakan antara kebutuhan, ya, antara kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, dan untuk mengatasi kebutuhan itu seperti apa, ya. Terus di sini siswa nanti dibagi secara berkelompok karena Ibu menggunakan sistem pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Di sini siswa nanti dibagi berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang, dan setiap kalian akan mengerjakan tugas kelompok, yaitu LKPD-nya. Setelah itu, di setiap kelompok akan berkunjung ke kelompok lain, ingin menanyakan apa yang kalian tidak pahami. Kemudian, kelompok tersebut akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lainnya. Kemudian, setiap kelompok
akan mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan kelas. Bagaimana? Paham? Siap paham. Paham. Nanti Ibu bagi kalian secara berkelompok. Nah, dengan keaktifan kalian di dalam kelompok. Jadi semua kamu anggotanya harus bersemangat bekerja bersama-sama dengan temannya. Ya, tidak ada istilahnya yang tidak mau belajar, tidak membaca buku. Nah, untuk referensinya nanti Ibu bagi LKPD modulnya dan buku cetaknya. Nah, nanti yang ditunjuk sebagai ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil LKPD dan modul bukunya. Oke, sebelum kita belajar pada materi pagi ini, Ibu akan memberikan soal pretest. Nah, tentang apa? Tentang gambar-gambar yang ada di depan ini. Nah, mungkin kamu di rumah tadi sudah sarapan? Sudah. Di sekolah masih ingin jajan? Masih ingin jajan kan tadi? Masih. Berarti itu kalau kamu sudah sarapan, itu termasuk kebutuhan pokok. Makan, iya kan? Tapi kalau di sekolah masih ingin jajan, berarti itu termasuk keinginan. Ya, jadi kamu nanti bisa membedakan. Nah, untuk sebelum kita belajar, Ibu akan bagi soal pretest terlebih dahulu. Nah, ini tolong dioper ke belakang. Nah, ini oper ke belakang ya. Kelebihan 1. Nah, Ibu kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan soal pretest ya. Ayo, Olip, dibagikan ke temannya yang di belakang. Ini bagikan. Ini bagikan. Ada yang berlebih? Yang berlebih bawa ke sini. Ah, ini. Ada? Sudah berlebih. Ada yang belum kebagi? Ada yang belum? Ya. Ayo mulai dikerjakan. Tulis namanya jangan lupa. Tulis nama. Yang sudah selesai bisa mengumpulkan ke depan ya. Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Yang belum dikerjakan dulu, jangan lupa tulis nama. Iya. Masih ada yang belum ya? Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Nah,
Ini tadi, ini gambar orang berbelanja ya. Ya. Berbelanja kebutuhan sehari-hari. Berarti ini termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. Bagus sekali. Terus yang di sebelahnya ini gambar orang beli baju. Termasuk kebutuhan apa di sini? Kebutuhan pokok. Nah, ini ada gambar rumah nih. Kita butuh rumah nggak? Butuh. Berarti termasuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kalau yang selanjutnya ini termasuk kebutuhan pokok bukan? Beli mobil nih. Tidak, bukan. Bukan ya. Jadi nggak punya mobil nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau nggak makan nggak boleh kan? Harus makan kan? Nah, itu yang membedakan kebutuhan pokok dengan kebutuhan yang lainnya. Jadi di sini ada jenis-jenis kebutuhan. Waktu kamu menjawab soal pretest tadi tergambar nggak jenis-jenis kebutuhan itu apa? Ada yang sudah terbayang nggak jenis kebutuhan itu apa? Nah, sebelum kita melanjutkan jenis-jenis kebutuhan, Ibu nanya dulu, apa itu kebutuhan dengan keinginan? Ada yang ingin menanyakan nggak? Apa itu kebutuhan dan keinginan? Coba kamu perhatikan. Yang Ibu ceritakan tadi, kamu sebelum berangkat sekolah, sudah sarapan. Sampai di sekolah, kamu kepengen jajan. Iya kan? Nah, coba kamu bayangkan. Sudah terpikir nggak? Apa itu kebutuhan? Apa itu keinginan? Ayo Rio, ingin bertanya nggak? Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan Kebutuhan. kebutuhan? Ada yang bisa menjawab? Alif? Oh, Alif. Iya, Alif. Apa, Alif? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ayo, Alif, silakan. Kebutuhan adalah barang dan jasa yang harus ada untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Misalnya air, makanan, pakaian. Bagus sekali ya. Semuanya kita beri aplaus dengan teman-teman kita. Jadi, kebutuhan itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, kebutuhan pokok terutama. Ya, di situ ada saat kita lapar, kita harus makan. Saat kita haus, harus minum. Berarti itu termasuk kebutuhan sekarang. Kalau seandainya kamu kepengen jalan-jalan, liburan semester sekolah, otomatis kamu mengumpulkan uang dulu. Terus nanti setelah uang terkumpul, kamu bisa jalan-jalan. Berarti itu bisa yang akan datang. Ada pertanyaan lagi nggak yang lainnya? Ayo silahkan yang ingin bertanya sebelum kita memasuki materi-materi yang lebih jauh lagi. Ayo silahkan. Iya silahkan. Kebutuhan primer. Ayo yang lain, ada yang bisa menjawab pertanyaan teman kita? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Nih, gambar ini nih. Gambar ini. Nah, ini dengan ini. Kebutuhan primer. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Nih, gambarnya ini nih. Ini dengan ini. Cindy, Bu. Ayo Cindy silakan. Langsung. Iya, bagus sekali. Ada yang lain? Ingin menambahkan? Rafa, silakan. Kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, makan, yaitu makanan, pakaian, Bagus sekali ya, semuanya yang kalian jawab bagus-bagus. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Sesuai dengan gambar yang di depan ini ya. Jadi kita butuh rumah, butuh makan, butuh pakaian, makan, minum, pakaian, dan rumah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Rama silakan. Bu, saya ingin bertanya, kalau saya besok jadi orang kaya, kalau libur sekolah ingin rekreasi, itu termasuk kebutuhan apa? Nah, bagus sekali. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Desa. Kalau menurut saya,
Baca buku itu termasuk kebutuhan rohani, yang mana kebutuhan rohani atau mental manusia itu berfungsi dengan baik. Nah, jadi ada yang ingin menambahkan jawaban Rama? Rama ingin berlibur. Nah, ada yang ingin berlibur? Jadi itu termasuk kebutuhan yang akan datang. Terus yang apa? Yang pertanyaan selanjutnya ada lagi yang dijawab juga Desa juga bagus sekali. Ada lagi pertanyaan? Ini ada yang ingin bertanya nggak? Kalau tidak kita lanjutkan untuk materi selanjutnya ya. Nah, jadi apa itu kebutuhan dan keinginan? Tadi kamu sudah disinggung sedikit-sedikit tentang jenis-jenis kebutuhan. Sekarang keinginannya lagi. Kamu sudah tercukupi nih. Tadi pagi sudah sarapan. Di sekolah ada temennya jajan, kamu ingin jajan lagi. Kamu sudah punya buku Kiki ya, kalau siswa kebutuhan pokoknya adalah buku pena, ya kan? Kamu sudah punya buku tulis Kiki dan masih kepingin beli buku BMW, apa nih? Buku BMW. Nah, ini termasuk kebutuhan apa? Kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Bagus sekali. Jadi kebutuhan itu sudah ada tapi masih kepengen. Nah, itu kalau kita namanya keinginan. Sudah itu kalau kamu misalnya punya pena, nih penanya teman-temannya nih, cantik-cantik lucu-lucu. Sudah punya pena standar, kepengen lagi pena yang kayak itu cantik. Nah, itu menjadi keinginan. Dengan cara apa kamu bisa membelinya? Biasanya ada yang pengen nabung dan sebagainya. Aku pengen beli itu. Iya kan? Jadi sudah paham apa itu kebutuhan dan keinginan? Sudah. Bagus sekali. Nah, ini baru penjelasannya. Apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan? Nah, jadi nanti kamu sudah paham semua ya, apa itu kebutuhan dan keinginan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Nah, lanjut. Kalian sudah paham semua? Kita menonton video dulu ya. Di sini nanti kamu lihat apa itu jenis-jenisnya sesuai dengan yang kamu. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Kebutuhan primer manusia ada 3, yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Selain ketiga kebutuhan tersebut, kebutuhan primer manusia juga berbeda-beda karena pengaruh beberapa faktor. Misalnya, sebagai seorang pelajar, kalian juga memiliki kebutuhan primer yang berupa buku tulis dan alat tulis. Contoh lain adalah seorang petani yang memiliki kebutuhan pokok berupa pupuk dan alat-alat pertanian. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh kebutuhan sekunder dapat berupa barang-barang elektronik, alat-alat transportasi, atau rekreasi. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan prestis atau kemampuan seseorang dan gengsi atau martabat. Kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier antara lain perhiasan, mobil mewah,
sepatu mahal, liburan ke luar negeri, dan sebagainya. Adik-adik, itulah bonus-bonus kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya atau intensitas kegunaannya. Apa saja kebutuhan primer dan sekunder kalian? Coba kalian ceritakan ya. Nah, semuanya sudah melihat video. Apa kebutuhan pokok kalian sebagai pelajar? Buku, Buku. Terus pena. Terus apa lagi? Pensil. Jadi itu kebutuhan pokok sebagai seorang pelajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Di sini ada faktor eksternal, yaitu tempat tinggal, pendidikan, usia, pendapatan, dan selera. Jadi kebutuhan itu tidak sama antara si A dengan si B. Sesuai dengan pendidikan, ya, usia. Kenapa usia termasuk yang membedakan? Kalau usia pelajar dengan yang orang yang sudah tua, itu kebutuhannya sudah berbeda, ya kan? Nah, jadi faktor internal, misalnya kondisi alam suatu daerah, yang tinggal di daerah pegunungan dengan daerah tempat kita, kebutuhannya berbeda, terutama kebutuhan pakaian. Kalau ini daerah dataran tinggi atau pegunungan, mereka membutuhkan selimut tebal, membutuhkan baju dingin. Kalau di tempat kita, hari-hari cuaca panas ya, berarti kebutuhannya berbeda dengan yang di daerah dataran tinggi. Ya, kita lanjutkan lagi jenis-jenis kebutuhan. Nah ini, hai, tahukah kamu apa saja jenis kebutuhan menurut kepentingannya? Tadi yang dijawab oleh Rio, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sekarang, pertanyaannya, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan pokok. Kebutuhan sekunder itu apa? Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, baru kebutuhan sekunder. Sudah itu kebutuhan tersier, yaitu gambar mobil tadi. Kalau sudah terpenuhi semua, akhirnya kita ingin barang-barang mewah. Iya kan? Selanjutnya, apa saja jenis-jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya? Tadi ingat ibu cerita, kalau kamu lapar, kamu langsung makan. Kamu haus, kamu minum. Kalau kepengen jalan-jalan, tunggu waktu. Misalnya liburan, tercukupi uangnya. Berarti yang akan datang. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sudah paham ya? Kalau sudah paham, nanti ibu bagi kalian berkelompok. Nah, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita bagi kelompok sesuai dengan urutan yang minggu lalu sudah kita bagi. Ayo, kelompok 1 kita letakkan di sebelah sini ya. Kelompok 1 agak maju ke depan. Nah, di sini, ayo. Kelompok 1. Iya. Nah, ini kelompok 1 geser ke sini. Nah. Kelompok Putra tegak dulu Putra. Nah, ini digabung ke sini. Geser. Ah. Itu maju ke sini. Satu lagi siapa? Ibu, satu lagi siapa? Dia ada yang tidak datang. Oke. Iya, tadi si Dani kan tidak masuk. Jadi cuma berempat ya. Nah, geser ke sebelah sini, Cindy, sini geser.
Diangkat ya, diangkat. Nah, berkelompok. Ini sini. Nah, nih. Sudah? Kalau sudah pada duduk di tempat kelompoknya masing-masing, yang ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD-nya dan buku modulnya. Ayo perwakilan kelompok 1 sini maju ke depan semuanya. Anggota kelompoknya perwakilannya ngambil buku sama modulnya ya, LKPD-nya. Ini kelompok 4 Rama. Sudah, setelah kalian di kelompoknya masing-masing, tolong dibuka modulnya dan LKPD. Di dalam ada LKPD-nya. Tolong diisi secara berkelompok ya, sesama anggota kamu. Yang ini ya Bu? Iya betul. Yang di belakangnya ini ada lembar tugas siswa. Nah ini dikerjakan yang ada bagan-bagannya. Semuanya tolong perhatikan. Nah, dibuka dan diisi secara bersama dengan temannya. Kemudian nanti apabila ada yang kurang paham, kamu akan berkunjung ke kelompok temannya. Misalnya, Fadil dengan Reli berkunjung ke kelompok 1 atau kelompok 2. Nah, pertanyaan apa yang ingin ditanyakan? Nanti kelompok tersebutlah yang akan menjawabnya. Nah, setelah itu LKPD yang lain yang kamu kerjakan nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Tidak ada ya? Nah, ayo dikerjakan dulu. Iya. Ini ada yang mana? Yang itu. Nah, kamu kerjakan ya bersama-sama. Dibaca-baca dulu, dibuka bukunya, buku cetaknya halaman ini. Nah. Ya, iya. Jangan lupa nama anggota kelompoknya. Kelompok 1 ditulis kelompok 1, nama-nama teman-temannya dibuat ya. Iya, ditulis nama anggota kelompok. Itu Rio kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3. Tulis nama anggota kelompoknya. Iya. Rama sebelah sini loh Rama. Nah tulis. Iya biar nggak sempit. Rama ditulis ya namanya. Nah ini baca-baca dulu. Ya namanya ditulis. Kelompok 4. Nama anggota kelompoknya dibuat. Nah Rio tulis nama anggota kelompoknya ya teman-temannya, ditulis nama-namanya. Ini si Dani nggak masuk sudah berapa hari ya? Nggak ada keterangan ya? Dani juga oh udah 2 hari. Ya udah dibuat dulu ya nama anggota kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan nggak ini? Ada yang bingung atau apa? Enggak, ayo mulai dikerjakan ya. Ya Bu. Tulis nama semua teman-temannya. Oh gitu, bukan 1, 2, 3, 4. Oh iyalah, ditulis ya. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, ditanyakan ya. Ya, ya ini. Dibaca dulu dari buku cetaknya. Ya, ya ini dibuka. Iya, iya. Salah satu temennya ada yang buat soal nanti untuk berkunjung ke kelompok lainnya. Ya.
Nanti sama perwakilannya 2 orang atau berapa Alif ya? berkunjung ke kelompok lain ya. Alif rencana mau berkunjung ke kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Rama siap-siap. Kelompok 2 mau berkunjung ke kelompok 4. Ya, Rio kelompok 3 mau berkunjung kemana? Ke kelompok 1. Kelompok 1 siap-siap, nanti ada kunjungan dari kelompok 3. Ya. Tulislah. Ya? Ya. Ya? Ya? Sudah buat pertanyaan? Kira-kira pertanyaannya apa yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, bagus. Yang ini mau berkunjung kemana nanti? Ke kelompok 2. Sudah disiapkan pertanyaannya? Sudah. Rio, sudah dibuat pertanyaan yang mau berkunjung ke kelompok lain? Sudah. Ini sudah semua? Reli sudah? Sur? Kalau yang sudah membuat pertanyaan buat kelompok lain, boleh dimulai dari kelompok siapa dulu? Mau berkunjung? Kelompok 2 mau berkunjung? Ke kelompok 4. Ke kelompok 4. Silakan perwakilan kelompok 2. Ini duluan. Berarti nanti kelompok 3 kedua ya. Silakan berkunjung ke kelompok 4. Nah, ini kelompok 2 boleh, kelompok 3 boleh berkunjung ke kelompok 1 ya. Ayo silakan. Ini mau nanya apa saja yang termasuk kebutuhan menuntut Ditulis ya kelompok 4 Rama. Pertanyaan temannya. Di sini dulu pertanyaan kami di buku. Rama, apa saja yang termasuk kebutuhan menuntut sifatnya menurut nanti dulu ibu mau nengok sana dulu sebentar ya. Menurut sifatnya gimana Rama? Paham pertanyaannya? Dan menurut subjeknya. Gesya, suaranya agak dikerasin biar temennya dengar. Ya Bu. Subjeknya. Oke, kalau sudah silakan duduk. Nah, kemudian silakan duduk. Nah, lanjut lagi kelompok 3 ke kelompok 1 ya. Ayo Rio, dimulai pertanyaannya. Tulis ya kelompok 1 menulis pertanyaan dari kelompok 3 ya. Ditulis ya apa saja yang dimaksud, agak kuat sedikit suaranya. Apa saja yang dimaksud dengan kebutuhan apa? Berdasarkan kelangkaannya. Dengan pemenuhan kebutuhan, iya.
Sudah? Kalau sudah, ada lagi pertanyaannya? Tidak? Kalau tidak, kelompok 3 silakan duduk. Nanti biar dicari jawaban dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 ingin berkunjung enggak? Yang lainnya berkunjung, kamu mencari jawaban dari temannya. Kelompok 1 ingin berkunjung kemana? Ke kelompok 3, silakan perwakilannya. Nah, yang lain mengerjakan pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 3. Kok nggak ada yang berkunjung di kelompok kita? Agak kuat suaranya. Kebutuhan menurut tingkatan kebutuhan menurut tingkatan kepentingan dan kebutuhan. Kepentingan dan Coba lihat LKPD kalian. Mulai dikerjakan ya. Nah, ini kamu cari jawabannya, boleh lewat modul ataupun buku cetak yang sudah disiapkan ya. Penerimaan tamu ambalan. Penerimaan tamu. Jawaban bukan ini jawabannya. Ini loh. Kelompok 4 tidak berkunjung. Sudah paham semua? Kelompok 4 tidak berkunjung ya? Berkunjung, Bu. Ya? Apakah yang ditanyakan? Ayo Rama, yang kuat ya? Alat pemuas kebutuhan ya? Oke. Terima kasih. Dicari jawabannya bersama-sama. Ya, yang lainnya mengerjakan LKPD, yang lainnya lagi mengerjakan pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Kalau ada yang sudah siap mencari jawaban dari kelompok lain, dipersilakan untuk menjawabnya. Ada yang sudah siap? Sudah? Oh ya, yang mana? Oh, ini semua. Nanti dia bacakan, ya kan? Yang diminta tadi kan dia Alat pemuas kebutuhan sebutkan jenis-jenis kebutuhan menurut tingkat kepentingannya ya. Tadi Nah, berarti jenis-jenis benda kebutuhan produksi ini betul. Ini adalah benda yang digunakan ya. untuk Nanti menghasilkan benda lain. dia bisa Contohnya membacakan kayu, papan, dan yang cat kuat ya suaranya adalah biar bahan pembuatan temannya meja. kedengaran. Sudah siap berarti ya menjawabnya? Oh ya, Itu siapkan meja dulu. harus digunakan, Nak. Terus Ini yang ini benda boleh konsumsi dibacakan dulu. Nggak apa-apa. adalah Ini benda untuk yang menjawab dapat langsung pertanyaan digunakan untuk temannya. memenuhi kebutuhan. Yang Contohnya nanti makanan yang dan lainnya minuman. persentase Yang kedua, alat pemuas untuk persentase kebutuhan maju ke depan ya. menurut proses Jadi pembuatannya pertanyaan adalah dari barang mentah kelompok atau berapa bahan tadi? baku, Kelompok 3 ya. barang setengah Nah, jadi kelompok dan 3 kalau barang sudah siap jadi. boleh dibacakan. Iya. Jadi kelompok 3 tadi ya yang berkunjung, kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3. Jadi kelompok 3 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kelompok 1 ke kelompok 3.
Perwakilan kelompoknya siapa, Rio atau siapa yang membacakan? Membacakan pertanyaan dari kelompok 1. Siapa? Oh iya, silakan. Yang lain dengarkan. Jawab. Maju ya Bu. Enggak, di tempat duduknya. Nanti yang maju ke depan yang persentase hasil LKPD-nya ya. Ayo silakan. Kelompok 1 tolong didengarkan jawaban pertanyaan tadi. Yang kuat ya ngomongnya. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Biar yang lain kedengaran. Boleh nanti dibacakan. Oh, yang ini nanti yang untuk maju ke depan persentase. Volumenya agak dikuatin sedikit. Menjaga kelangsungan hidup manusia dapat terancam kebutuhan pokok. Contoh kebutuhan pokok yaitu makan. Jangan ribut dulu. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap yang pemenuhan dapat ditunda. Contoh kebutuhan sekunder antara lain olahraga, hiburan, surat kabar, majalah, radio. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersebut dapat digolong sebagai kebutuhan akan beda-beda atau jasa yang tergolong mewah. Oke, bagus sekali. Jadi, terima kasih. Nah, itu jawaban pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 3. Nah, nampaknya kalian kurang konsentrasi. Kita ice breaking dulu ya. Semuanya tolong berdiri. Cari pasangan. Kita jauh dekat tangkap di sebelah. Ya, cari pasangan. Rafa kakinya lagi sakit, jadi ini enggak duduk aja nggak apa-apa. Kalau yang lain berdiri. Rama kamu nggak ada pasangan itu ke kelompok 1. Hah? Alif sama Rafa. Rama ke kelompok 1. Nah, tuh ke kelompok 1. Dengarkan instruksi ya. Kalau jauh dia merenggang, dekat tangkap. Jauh, dekat tangkap. Oke? Semuanya sudah siap? Sudah punya pasangan masing-masing? Oh, gini lagi saya sudah. Dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Ulangi lagi. Konsentrasi ya. Jauh, dekat, jauh, tangkap. Ada yang tertangkap? Tidak ya? Ulangi lagi. Jauh, dekat, jauh, tangkap. Ya, gantian lagi. Gantian dengan temannya. Gantian. Ayo. Gantian ya. Jauh. Dekat, tangkap. Jauh, lagi. Langsung lagi. Jauh, dekat. Jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Ya, oke, sudah konsentrasi semua ya. Nah, silakan duduk kembali. Kelompok 2 sudah siap menjawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4 Bu. Kelompok 4 sudah siap? Sudah. Kalau sudah dipersilakan. Ayo kelompok 2 untuk menjawab kelompok 4. Yang lain tolong dengarkan jawaban dari kelompok 2 untuk kelompok 4.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu sebutkan dan berikan contoh alat pemuas kebutuhan menentu tujuan penggunaannya dan alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, alat pemuas kebutuhan menentu tujuan penggunaannya. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contoh, kayu, papan, dan cat adalah bahan pembuat meja. Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh, makanan dan minuman. Yang kedua, alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya adalah barang mewah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bagus sekali, terima kasih. Silakan duduk. Bagaimana untuk kelompok 4? Sudah paham dan jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ayo Padil, baca Padil. Bacakan pertanyaan dari kelompok 3. Ayo silakan. Kelompok 3, tolong dengarkan ya. Apa saja yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan berdasarkan kelengkapannya? Jawabannya? Iya, jawabannya apa kamu sebutkan? Kamu bacakan. Yang kuat ya, yang kuat. Alat pemuas kebutuhan menurut kelengkapannya, cara memperolehnya. 1. Kelangkaannya, cara memperolehnya. Benda ekonomi adalah benda-benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan baik waktu, biaya maupun tenaga. Benda bebas adalah benda-benda untuk memperoleh tidak membutuhkan pengorbanan, contohnya sinar matahari dan udara. Barang irit adalah barang yang dibutuhkan manusia, namun jika jumlahnya berlebihan justru bisa membahayakan atau menimbulkan kerugian. Contohnya adalah air dalam jumlah yang tepat. Air sangat bermanfaat untuk kehidupan. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Yang belum berarti kelompok 4 menjawab. Kelompok 1 tadi sudah ya? Kelompok 2 sudah ya? Berarti sudah semua ya? Kita beri aplaus dulu kepada teman-teman kita yang sudah menjawab dan memberikan pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya ada nggak pertanyaan yang kira-kira kamu belum paham dengan materi ini? Sudah mengerjakan tugas LKPD dari kebutuhan dan alat pemuasnya? Ada tidak pertanyaan sebelum perwakilan kelompok mempresentasikan maju ke depan? Tidak ada lagi? Tidak? Tugas LKPD-nya sudah siap semua? Sudah? Kalau sudah, perwakilan kelompoknya maju ke depan. Jadi diawali dari kelompok siapa dulu? Mulai dari dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, atau yang sudah siap maju duluan? Kelompok 1 sudah siap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Coba Ibu lihat, sudah siap ya? Nah, ini nama kelompok kamu buat, tulis dulu. Ayo nih. Nah, presentasikan nggak apa-apa, bacakan. Bacakan ke depan. Ditulis dulu nama-namanya. Ini boleh nih, sudah di sini. Maju ke depan. Ini juga baju satu, yang ini aja, ini maju salah satu, berdua maju ke depan ya. Iya, berdua. Ayo Putra sama ini maju ke depan. Yang lain tolong perhatikan, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo dipersilakan. Berdasarkan tingkat kepentingan kebutuhan kebutuhan
kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan dapat menunjang kebutuhan kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Contoh kebutuhan pokok yaitu makan, minum, dan pakaian. Itu sebenarnya adalah kebutuhan tambahan atau kebutuhan perangkat yang semuanya dapat ditunda. Contoh kebutuhan pertama adalah antara lain olahraga, hiburan, perlengkapan, berjalan kaki. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan Bagus sekali, silahkan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan teman kita. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Saya berdua. Alat pemuas kebutuhan menurut Perkenalan dulu sebaiknya. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Alat pemuas kebutuhan menuntut hubungannya dengan benda lain dapat dibedakan menjadi 2, yaitu benda pengganti dan benda pelengkap. Benda pengganti atau substitusi adalah benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Misalnya, jagung dapat menggantikan beras. Benda pelengkap atau komplementer adalah benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contoh, pena melengkapi buku. Yang ketiga, berdasarkan wujudnya. Barang kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu barang konkret berwujud dan barang abstrak tidak berwujud. Barang konkret adalah benda yang bisa dilihat dan diraba, seperti makanan, pakaian, atau rumah. Sementara, barang abstrak adalah jasa atau pelayanan yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi tetap dibutuhkan, seperti jasa dokter, guru, atau ojek online. Berdasarkan kualitasnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi barang superior, barang inferior, dan barang pertengahan. Barang superior adalah barang kualitas tinggi dan biasanya harganya mahal, seperti mobil mewah atau pakaian bermerek. Barang inferior adalah barang dengan kualitas rendah, contohnya pakaian bekas atau barang rongsokan. Barang pertengahan adalah barang yang kualitasnya berada di antara superior dan inferior. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kedua kelompok yang sudah presentasi tadi ya. Untuk presentasi kelompok selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan perwakilannya maju ke depan. Agak volumenya dikuatkan biar yang lain dengar. Ayo. Mempresentasikan hasil Jadi kebutuhan manusia berdasarkan waktu penggunaan. Misalkan atau dari kebutuhannya adalah kebutuhan dan adalah kebutuhan sangat penting dan mendesak. Harus kira-kira ini contohnya apabila
lapar harus segera makan dari kesehatan. Berdua nih. Kebutuhan jasmani ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada, Bu. Ya. Kelompok 3 menjelaskan tentang apa tadi? Kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut sifatnya ya, jasmani dan rohani. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Kalau tidak ada, dipersilakan. Bagus sekali persentase kelompok 3. Silakan duduk. Kita beri aplaus teman kita. Untuk yang terakhir, kelompok 4. Perwakilan kelompok 4 maju ke depan. Yang kuat. Kebutuhan menurut kelengkapan cara memperoleh. Satu, kelengkapannya cara memperolehnya. Benda ekonomi adalah berbeda-beda yang untuk memperoleh diperlukan pembadalan baik waktu, biaya maupun tenaga. Benda bebas ada benda-benda untuk memperolehnya tidak membutuhkan pengorbanan contoh sinar matahari dan udara. Barang ini adalah barang yang dibutuhkan manusia, namun jika jumlahnya berlebihan, justru bisa membahayakan atau menimbulkan kerugian. Contohnya adalah air dalam jumlah yang tepat. Air sangat bermanfaat untuk kehidupan. Tetapi jika berlebihan seperti saat banjir, dapat menyebabkan bencana dan kerusakan. Oke, diberi aplaus kelompok 4. Nah, jadi sudah presentasi semua, bagus sekali. Kita kembali ke kursinya masing-masing. Jadi KPD tadi dikumpulkan dan kamu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bukunya juga ya, Bu? Sudah. Bukunya juga. Bukunya enggak untuk kamu? Iya. Nanti kamu baca-baca dulu ya. Ya, Bu. Ya. Diangkat ya mejanya. Sudah, kalau sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing, kita akan menyimpulkan secara bersama-sama. Nah ini, ayo. Sudah, kita akan menyimpulkan secara bersama-sama tentang materi kita pada hari ini.
Jadi setelah kalian melaksanakan tugas secara bersama-sama, apa kesimpulannya dari pengertian kebutuhan? Ayo semuanya, ya. Kebutuhan adalah apa? Kebutuhan adalah segala Oke, bagus sekali. Rama, tolong dikuatkan sekali lagi biar yang lain pada dengar. Ayo. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Bagus sekali. Kita beri aplaus. Jadi, kita tidak boleh lepas dari kebutuhan. Jadi, kalau keinginan, setelah terpenuhi kebutuhan, baru keinginan. Iya kan? Ya. Nah, jadi tadi kalian sudah menjelaskan jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya, menurut sifatnya, menurut waktunya. Ya, jadi menurut waktunya ada 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan Besok. besok. Itu apa? Yang akan datang. Bagus sekali. Tadi barang pemenuhannya ada yang barang ekonomi. Barang ekonomi itu apa? Barang yang cara memperolehnya gimana? Barang ekonomi tadi kelompok pagi enggak tadi? Barang ili, barang yang penggunaannya apabila berlebih akan menimbulkan bahaya. Ya, seperti air kalau berlebih akan kebanjiran. Iya. Iya, Bu. Bagus. Kalau api kalau kebanyakan akan kebakaran. Ya. Berarti materi pada hari ini kalian sudah paham ya. Kalau begitu Ibu kasih kalian post test dengan waktu 5 menit ya. Hasil dari belajar kita hari ini tercapainya sampai di mana? Nah, jadi Ibu bagi soal post test. Waktunya 5 menit. Tolong dibagikan ke belakang. Ya, Bu. Lebih tak? Berlebih? Nih. Iya, tulis nama lengkap. Iya? Kelebihan. Oke. Contoh dari kebutuhan sekunder. Televisi. Sekunder itu kan tersier, tadi perhiasan, kegiatan manusia untuk mendapatkan barang atau jasa. Produksi, kegiatan mengkonsumsi barang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ada yang sudah ya? Yang lain dibaca-baca dengan khusyuk. Menurut bidang dibagi menjadi 3. Ini metode dan tersier. Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau sudah, boleh dikumpulkan. Sudah? Nah, jadi kalian post test tadi bagaimana? Ada enggak kira-kira yang belum paham?
dari jenis-jenis kebutuhan, apa itu keinginan, dan apa itu alat pemenuh kebutuhan, baik itu yang barang ekonomi, barang hilir, dan barang bebas. Sudah itu, kalian tadi sudah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ada faktor apa saja? Faktor eksternal. Terus faktor apa lagi? Internal. Faktor internal ya. Nah, ini ada jenis-jenis kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, rohani. Terus kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial. Jadi jenis-jenis kebutuhan kalian sudah pahami ya. Nah, ini tadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang, ini berarti kebutuhan berdasarkan waktunya. Berarti kalian sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, nah ini tadi apa tadi yang disebutkan oleh kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Nah, ada namanya barang substitusi, ya kan? Berarti itu adalah barang pengganti. Barang pengganti itu apa tadi yang disebutkan? Kalau nggak ada beras, boleh diganti dengan jagung. Jagung. Ada di sini ibunya di rumah ada yang nanam jagung? Ada. Berarti kalau kamu misalnya belum panen padi, panen jagung. Jagung bisa diolah menjadi beras jagung. Bagus sekali. Terus di situ ada benda produksi dan benda konsumsi. Terus barang mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Ada ibunya yang di rumah bikin kue? Ada. Jadi sebelum bikin kue pertama kali apa? Tepung, terus diolah menjadi adonan, terus menjadi kue. Jadi materi pada hari ini kalian sudah paham semua ya? Iya, paham semua. Kalau begitu kita menyanyikan lagu di daerah dulu ya. Semuanya tolong berdiri. Sebentar ya, semuanya sudah siap? Sudah. Oke, mulai ya. Dari danau sampai muara, kau bagai negeri selatan. Bentukmu indah, arusmu tenang. Kau telusuri kota Jambi. Berapa zaman telah kau lewati, prasasti kerajaan Melayu. Sampai kini kau tetap akan abadi. Batanghari, oh Batanghari, sungai yang terpanjang di Pulau Sumatera. Batanghari, oh Batanghari, engkau kebahagiaan dari Jambi. Dari danau sampai muara, kau bagai labor dari selatan. Bentukmu indah, arusmu tenang. Kau telusuri kota Jambi. Berapa zaman telah kau lewati, prasasti kerajaan Melayu. Sampai kini kau tetap akan abadi. Batanghari,
Pulau Sumatera. Datang hari, oh datang hari, engkau kebanggaan dari negeri Jambi. Sudah, silakan duduk kembali. Jadi, alhamdulillah materi kita pada hari ini semuanya sudah paham dan jelas ya. Nah, jadi untuk pertemuan minggu depan, kita yang pertama kali harus berdoa semoga badan kita selalu diberikan kesehatan. Semoga teman kita yang tidak hadir bisa hadir di pertemuan minggu depan. Nah, jadi untuk Ibu akan merefleksi kembali untuk materi yang hari ini tentang kebutuhan, keinginan, dan alat pemenuh kebutuhan. Semuanya itu sebenarnya terdapat pada kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Ya. Yang mana kebutuhan primer itu dari kebutuhan primer di keluarga, dan sebagai siswa, kalian sudah paham? Paham. Tadi kebutuhan primer sebagai siswa atau sebagai pelajar, Pak Dil tolong sebutkan kebutuhan kamu sebagai seorang pelajar apa saja? Itu buku, terus pena, terus tas, lanjut Putra, baju seragam sekolah, lanjut si Olive apa? Sepatu. Rio sebagai pelajar kebutuhan primernya apa? Kaos kaki. Nah, itu adalah kebutuhan pokok sebagai seorang pelajar. Tadi ada sedikit kebutuhan pokok atau primer sebagai seorang petani. Apa saja, Rama? Kalau kita petani harus punya cangkul. Terus harus punya apa lagi? Kalau untuk terpas itu apa namanya? Arit. Ya. Jadi kita harus paham kebutuhan pokok sebagai seorang petani itu apa saja. Nah, untuk kebutuhan kebutuhan kalau kamu mau ke sekolah butuh motor, kendaraan. Terus kalau kamu mau jalan-jalan, terus uangnya belum cukup, kamu mau nabung dulu untuk berangkat pas liburan, termasuk kebutuhan apa? Menurut keinginan, kebutuhan menurut waktunya yang akan datang. Kalau saat haus langsung minum, Putri, itu kebutuhan apa namanya? Kebutuhan sekarang, ya. Kalau kamu haus langsung minum, berarti kebutuhan sekarang, ya. Terus kalau di masjid sering nggak kamu ikut gotong royong? Sering. Jadi itu kegiatan sosial. Jadi kalian di rumah ikut kegiatan gotong royong, ada yang ikut yasinan, ikut kegiatan remaja masjid. Bagus sekali. Itu termasuk kegiatan sosial, ya. Jadi termasuk kebutuhan orang banyak. Misalnya bikin jembatan di masjid. Ya kan, kita nyebrang parit ya. Nah, bikin jembatan yang lewat orang banyak. Itu berarti kebutuhan sosial. Ya. Semuanya sudah paham, dan pelajaran pada pagi hari ini sampai di sini. Nah, untuk selanjutnya kita di pertemuan berikutnya. Terus Ibu mohon kalian untuk di minggu depan lebih semangat lagi, tolong alat-alat tulisnya dibawa secara lengkap, karena minggu depan kita mau belajar di luar kelas, ya. Kita akan studi lapangan langsung. Jadi kita mungkin akan survei
ke depan, ke toko-toko depan, kita akan melihat kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu, contohnya berbelanja. Nah, itulah namanya kebutuhan pokok, dan itu yang dibeli kebutuhan apa saja. Ya, apakah yang dibeli sembako saja? Apa pakaian? Nah, jadi untuk minggu depan pertemuannya kita langsung turun ke lapangan. Ya, ada pertanyaan untuk pertemuan minggu depan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu harap ketua kelasnya maju ke depan untuk membacakan doa kita akhir belajar. Ya, kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Rio, tolong disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami mendapat pelajaran dari Ibu Guru. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih video pembelajaran yang sudah saya lakukan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua teman-teman yang sudah membantu, dan saya mohon maaf apabila video ini belum lengkap, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.